Perkenalkan, nama saya Atira Nur Aslah, berasal dari kelas 10 MPLB 2. Nomor presensi saya yaitu adalah 6. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu berpikir komputasional. Langsung saja kita simak ke materinya ya. Baik. Di sini bisa kalian lihat pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Konsep berpikir komputasional meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. A. Pola berpikir. Konsep pola pikir atau pola pikir adalah sistem atau cara bertindak yang diatur oleh otak, kemudian disimpan oleh otak dan disebarkan ke seluruh tubuh sebagai acuan tindakan dan pembentukan karakter. Pola pikir adalah asumsi, cara atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang dapat dihapus dengan kuat. 1. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Penalaran dapat memberikan solusi alternatif yang lebih matang. Sebaiknya ide atau gagasan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. Dapat menjadi solusi alternatif, pemecah masalah, memberikan peran aktif dan positif bagi perkembangan diri sendiri dan orang lain. Melahirkan konsep dan dinamika baru dalam hal teknologi, pengetahuan, dan keterampilan. Membuat terobosan baru yang dapat membantu masyarakat, mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru, memberikan contoh dan teladan bagi orang lain. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, agama, dan norma-norma sosial kemasyarakatan. 2. Teknik memetakan ide. Tahapan atau mengategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide dalam sebuah sistem pemetaan dapat mengacu pada beberapa tahapan berikut. A. Memetakan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. B. Menjelaskan komponen pendukungnya, yaitu dengan menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasnya. C. Kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. D. Rangkaian ide utama dan subtema harus saling berhubung secara logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. 3. Konsep algoritma. Algoritma merupakan serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Istilah logis atau logika berasal dari kata logos yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan melalui kata-kata. Tulisan maupun verbal yang diidentik dengan akal dan dapat diterima secara ilmiah. B. Pernyataan dan logika proposi. 1. Definisi proposi. Proposi adalah istilah yang digunakan untuk frase pernyataan yang penuh makna. Artinya, suatu kalimat harus dipercayai, dipertanyakan, dibantah, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Singkatnya, proposi adalah pernyataan tentang hal-hal yang dapat ditemukan benar atau salah. A. Subjek merupakan konsep yang menjadi aktor utama dalam pernyataan, meliputi benda, objek, tempat, kejadian, dan lainnya. B. Predikat. Predikat adalah istilah perlakuan atau tindakan yang dilakukan untuk atau dikenakan pada subjek. C. Kopula. Kopula merupakan kata kerja verba yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat dalam sebuah pernyataan. D. Kuantor. Kuantor merupakan bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Aspek penggunaan dalam proposi. A. Aspek bentuk. Aspek bentuk meliputi proposi tunggal dan proposi majemuk. B. Aspek sifat. Aspek sifat meliputi kategorial, kondisional, dan kondisional meliputi juga hipotesis dan disjungtif. Sedangkan yang C ada aspek luas. Aspek luas meliputi universal, partikular, dan singular. D. Aspek kualitas dan kuantitas meliputi proposi positif atau afirmatif dan proposi negatif. C. Logika matematika. Pengertiannya yaitu logika matematika adalah acuan berpikir tentang bagaimana mengambil sesuatu kesimpulan dari kondisi tertentu.
Melalui logika semacam ini, kamu akan dilatih untuk selalu logis dan teliti dalam mengambil setiap kesimpulan. Misalnya saja, kamu harus bisa membedakan suatu kalimat masuk pernyataan, bukan pernyataan atau kalimat terbuka. Logika matematika hanya akan berlaku pada pernyataan. Lantas, bagaimana dengan kalimat terbuka? Tentu tidak berlaku ya, karena terbuka adalah kalimat yang belum memiliki nilai kebenaran pasti. Contoh, 2x plus 7 sama dengan, yang saya maksud adalah 2x plus 3 sama dengan 7. Hari ini akan berpotensi hujan. Besok telur ayam akan menetas dan sebagainya. Logika matematika terdapat 5 istilah, yaitu ada negasi, konjungsi, dan disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Pengertiannya ada negasi. Negasi merupakan metode mengembalikan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Dan konjungsi merupakan teknik penggabungan beberapa pernyataan yang kemudian dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Disjungsi merupakan teknik perbandingan antara dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Implikasi yang menggunakan kata penghubung jika, maka dengan notasi simbol berupa yang bisa kalian lihat pada PPT saya ini simbol yang digunakan pada implikasi. Biimplikasi dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Yang terakhir yaitu ada penalaran. Pengertian penalaran yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penalaran diartikan sebagai cara menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis. Proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Ciri-ciri penalaran yaitu proses berpikir logis, bersifat analitik, dan rasional. Jenis-jenis penalaran. Penalaran deduktif. Proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Penalaran deduktif dianggap oleh banyak orang sebagai standar untuk penelitian ilmiah. Dengan metode ini, peneliti memulai dengan teori dan hipotesis, kemudian melakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis dapat dibuktikan benar dengan kasus tertentu. Dengan bentuk penalaran ini, jika ada sesuatu yang benar dalam kategori tertentu, maka hal tersebut dianggap benar untuk semua hal dalam kategori tersebut secara umum. Penalaran deduktif dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang satu ada metode silogisme negatif dan silogisme error. Yang B itu ada metode Endiman. Penalaran induktif. Metode penalarannya bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan ditarik dari satu atau lebih fakta. Pemikiran induktif dimulai dengan pengamatan khusus atau contoh nyata dari kejadian, atau proses sosial yang berlanjut secara analitis terhadap generalisasi dan teori yang luas berdasarkan kasus yang diamati. Biasanya disebut pendekatan dari bawah ke atas karena dimulai dengan kasus tertentu di lapangan dan bekerja hingga tingkat abstrak teori. Aktivitas yang sering dikerjakan dalam proses penalaran induktif yaitu sebagai berikut. A. Analogi yang dilakukan merupakan aktivitas pengambilan kesimpulan dengan mempertimbangkan keseragaman data atau proses. B. Generalisasi. Generalisasi adalah teknik penempatan simbolan berdasarkan kumpulan data yang telah dianalisis terlebih dahulu. C. Transduktif. Transduktif merupakan metode penarikan poin kesimpulan terhadap kasus yang bersifat khusus yang diimplementasikan pada kasus lainnya. D. Memprediksi kebenaran jawaban terhadap persoalan, solusi pemecahan masalah, ekstrapolasi, dan interpolasi. E. Menggambarkan model, sifat, kenyataan, fakta, korelasi atau hubungan, dan pattern atau pola. F. Menerapkan teknik analisis terhadap pola hubungan situasi, kemudian disusun menjadi konjektur. Adjuktif. Metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi.
Untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi terbaik dari sekian banyak pilihan, ada 4 solusi yang dapat dilakukan, yaitu simplicity, coherency, predictability, comprehensive. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.